warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin menunjukkan hasil video wawancara UMKM di Samea. Perkenalkan. Halo semuanya. Perkenalkan. Halo semuanya. Perkenalkan, Halo semuanya. Saya Nanda Natalia dengan NIM 2005082012. perkenalkan, nama saya Nur Sinta Saragi dengan NIM 2005082025. Nama saya Regina Lenores Yahaan dengan NIM 2005082048. Nama saya Rotua Ardiansyah Putra Pastoran Simanjuntak dengan NIM 20050828246. Perkenalkan, nama saya Ruth Margaret Butar-Butar dengan NIM 2005082039. Teori-teori UMKM. Pengertian UMKM. UMKM secara umum adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, yang mana ini merupakan satu model baru dalam kegiatan perniagaan atau perdagangan. UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Menurut Rujito, UMKM adalah usaha kecil yang menjadi sarana bantuan untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Pasalnya, usaha ini ternyata bisa menjadi media untuk meningkatkan lapangan kerja serta menambah pasokan devisa negara melalui pajak yang dikeluarkan dari badan tersebut. Undang-undang yang mengatur tentang UMKM di Indonesia. 1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014. Regulasi ini menjelaskan tentang hukum izin usaha mikro, kecil, dan menengah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Ini merupakan regulasi yang mengatur pelonggaran pajak yang dikeluarkan oleh kalangan UMKM. 3. Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017. Regulasi ini terkait dengan pendanaan modal usaha untuk UMKM. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Ini terkait dengan kemitraan antara pemerintah dengan pengusaha UMKM. Kriteria UMKM yang dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut. 1. Usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih atau tidak termasuk tanah dan bangunan paling banyak 50 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. 2. Usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih atau tidak termasuk tanah dan bangunan antara 50 juta dan 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan antara 300 juta dan 2.500.000.000. 3. Usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih atau tidak termasuk tanah dan bangunan antara 500 juta dan 10 miliar atau memiliki hasil penjualan tahunan antara 2.500.000.000 dan 50 miliar. Selanjutnya ada jenis-jenis UMKM. Jenis-jenis UMKM terdiri dari usaha kuliner, usaha fashion, dan usaha agribisnis. Selanjutnya ada SAK EMKM, yaitu Standar Akuntansi Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Secara internasional, akuntansi telah memiliki standar yang berlaku di berbagai negara, seperti GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle atau IFRS, yaitu International Financial Reporting Standard atau IAI, yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia, yang telah meresmikan standar akuntansi pelaporan keuangan khusus bagi UMKM, yaitu SAK EMKM, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan EMKM
harus disusun secara rinci pada Expressus Draft atau ID, SAK, EMKM, yang dimana penyajiannya harus konsisten dengan informasi keuangan yang kooperatif serta informasi yang lengkap. Dalam SAK EMKM, minimal laporan keuangan harus terdiri dari laporan bisnis keuangan, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi, kesehatan menjadi hal yang sangat berharga. Tingkat pasien yang kunjung naik turun menandakan bahwa pandemi sama sekali belum berakhir. Kita harus tetap menjaga kesehatan demi diri kita dan lingkungan kita sekitar. Perubahan cuaca yang cukup ekstrim dapat dengan mudah menyerang kesehatan kita. Hal ini bisa menjadi salah satu celah kita terpapar virus COVID-19 karena stabilitas tubuh yang menurun. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga diri. Dengan cara berpakaian rapi, memakai masker kemanapun hendak berpergian, tetap menjaga kebersihan tangan dengan mencuci dan menggunakan hand sanitizer. Ingatlah bahwa keselamatan dunia ada di tangan kita masing-masing. Through the night in our bones we can feel it, aiming for the stars against the sky. When we are together we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus, holding to the feeling, you and I. When we are together, we are bright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rotua Ardiansyah, putra pasangan Simanjuntak. Akan saya dan rekan saya merekam video itu bernama Grup Putar-Putar. Nah, sekarang kami sudah bersama Ibu pemilik usaha dimsum yang sebelumnya Bu, perkenalkan diri. Nama saya Laura Febri Lopez. Saya owner dari EMSAM, dan satu lagi ada Bapak yang di Lembongan, kebetulan tidak ada di sini. Terima kasih Bu. Nah, sebelumnya di tengah kesibukan mau menyempatkan waktu untuk sharing untuk kami Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ketahui dari usaha UMKM Dimsum Eyang. Dan setelah itu Bu, bagaimana sejarah awal berdirinya usaha UMKM Dimsum Eyang itu Bu? Boleh ceritakan Bu? Pertama ini EMSAM berdiri pada tahun 2016. Itu masih usahanya masih kecil-kecilan, yaitu yang cuma beranggotakan satu orang, kemudian ibu dan bapak. Di situ kami membuat dimsum, kemudian kami juga mempromosikan dimsum itu ke rekan-rekan, ya, ke rekan-rekan kerja, dan alhamdulillahnya di situ respon rekan kerja itu ada respon gitu. Jadi dari mulut ke mulut, akhirnya dari yang anggotanya satu menjadi dua, menjadi tiga, dan sekarang alhamdulillah sudah membuat tim inti, ya, dua orang tim inti, dan ada 4 yang kalau mana kita butuh kita panggil. Jadi ada yang Kita 26, tapi yang 4 itu ketika misalnya ada orderan banyak kita panggil, tapi yang inti itu 22. dua anggota inti ya. Jadi ini bagaimana Bu tahapan proses pembuatan dimsum Eyang? Kalau prosesnya ya seperti ini ya,
kita kan memang sesuai aturan ya, awalnya kita kan promosi memang kami ini targetnya dulu itu online. Kita kan penjualannya melalui Instagram memang. Itu waktu 2016 itu memang ibu orang masih Instagram masih sedikit yang pakai ya. Jadi ibu selalu promosi Instagram. Terus nanti ada yang nanya, ya udah kita buat gitu. Jadi proses penjualannya itu ketika ada yang order kita buat. Ada yang order kita buat. Jadi kalau nggak ada yang order ya udah nggak ada buat gitu. Jadi seperti itu awalnya. Dan ternyata semakin setahun gitu ya, semakin ini kita tetap promosi Instagram ada lagi gitu. Nah, kan ada yang tetap gitu lah. Masuklah kafe seperti order-order dimsum, restoran. Jadi kita rutin jadi setiap hari produksinya. Yang biasanya kita produksi situ ada yang beli kita produksi, ini karena udah ada yang tetap kan kafe restoran jadi setiap hari. Jadi Bu, strategi dalam menetapkan harga misalnya Ya seperti biasa ya, kalau kita tengok kan bahan baku berapa, pengeluaran kita sebulan berapa gitu kan, kalau pengeluaran kita berapa, bahan baku berapa ya itu jadi hampir berapa itu lah. Berapa harga yang sesuai itu kan. yang mau kita produk apa yang biaya yang kita jual ya? Iya. Kan harus kita lihat dulu bahan baku kita berapa, kemudian pengeluaran kita berapa gitu. Kita butuh apa berapa gitu kan, jadi kita tetapin berapa harga modal kita untuk penjualannya itu. Yang Bu, ini kan Bu, di daerah sini kan pasti banyak usaha-usaha dimsum gitu kan Bu. Apakah Ibu dan Bapak menyesuaikan harga dengan usaha dimsum di luar? Kalau kami di sini kalau harga, kami nggak pernah yang mikirin usaha orang. Kami tetap fokus ke usaha kami sendiri. Kami ini kalau dibilang orang dimsumnya kok beda ya dari yang lain lebih murah gitu kan. Tapi kami menjaga kualitas. Kami pakai bahan yang umum. Jadi dari segi kebersihannya bisa diiniin gitu. Dari badan kami sendiri udah mengakui kalau kami proses pembuatan dimsum kami steril gitu. Jadi kami tuh selalu kualitas yang kami jaga. Jadi kami nggak pernah nengokin pasaran mau di situ dia harganya udah matang 10.000 ya. Kalau sama kami kan yang paling murah saya itu 9.000 ya harga belinya. Jadi kami tetap mengapain untuk produksinya itu tentang usaha kami sendiri, nggak pernah nengok kami beli gitu. Jadi fokus aja ya Bu. Iya, fokus aja. Kalau misalnya di luar banting harga itu terserah mereka gitu. Selama kita masih mesinnya masih bahan baku kita pakai berkualitas, ibaratnya kita jaga ininya, kan pasti otomatis itu pelanggan sendiri bisa mikir sih mana yang bisa bisa nilai gitu. Iya. Memang kita dari awal udah target pasar, kita tahu pasarnya yang mana yang kita jangkau. Selanjutnya pertanyaan dilanjutkan oleh rekan kami bernama Regina. Nah, sekarang saya akan melanjutkan wawancaranya dari Bapak tadi. Saya ingin bertanya, bagaimana sebenarnya proses atau tahapan dari pembuatan dimsum tersebut? Awalnya kan dimsum kita ini berbahan dasar udang sama ayam. Jadi udang yang pertama bentuk udang itu difilé, kemudian dari filé itu digiling, kemudian nanti masukkanlah udang yang udah dikupas jadi nelayan, kemudian nanti diadon tuh ada bumbu tadi, ada diadon, kemudian dicetak, cetakan, kemudian setelah cetak masukkan ke freezer dibekukan. Nah setelah itu kan dikemas.
stabilnya 200. Cuma kebetulan ini mungkin karena hujan ya, jadi ada kondisi ya, jadi agak turun, jadi 150, 140, 200 ya. Jadi kira-kira menghasilkan berapa banyak setiap sekali memproduksi? Ya kalau 100 kilo ayam itu bisa menghasilkan 1000 porsi. Jadi 1000 porsi pisang. Sekitar berapa ya? Pack ya. Pokoknya dia bisa menghasilkan 1000 porsi. Kalau 200 kilo ayam berarti 300 kilo. Kira-kira membutuhkan berapa lama waktu memproduksi pisang tersebut? Kalau misalnya berapa jam ya? Kalau 300 itu biasanya dari jam 8 pagi sampai jam 6 itu sudah selesai siang semua, habis semua. Jadi kita nggak pernah stok bahan yang ada di apa sebenarnya jadi ada itu sampai kita simpan baru terus gitu. Nggak pernah misalnya nggak habis disimpan, wajib dihabiskan. Gitu. Nanti rasanya agak lebih bagus ya fresh semua. Gitu. Jadi kalau ngadon itu nggak boleh lama-lama, itu kayak ayam itu nggak boleh lama di luar. Jadi Masuk harus freezer. di adon, masukkan freezer terus. Mau nanti terkontaminasi kan dengan dari suhu luar ini masuk ke Nggak dalam. boleh jam-jam, nggak boleh. Kita tahu sejak 2020 terjadi pandemi yang belum sampai sekarang. Itu ada nggak dampak dari usaha yang yang Kalau kami pandemi itu berpengaruh sama kami cuma 3 bulan. Alhamdulillahnya cuma 3 bulan. Di situ memang barang kita nggak bisa keluar sebenarnya. Permintaan ada keluar, kita nggak bisa keluar karena pengangkutan kan nggak jalan. Nah jadi kemana pasarnya? Ya di sini sekitaran Medan ini yang bisa kita antar pakai kurir jalan. Alhamdulillahnya jalan walaupun tutup gitu ya, kita tutup produksi tapi jalan. untuk pemasaran sendiri bagaimana cara-cara yang dilakukan dalam untuk menjual pisang tersebut? Kalau kami memang fokus ke online, tadi yang seperti itu bilang ke Instagram. Gitu. Dari awal memang kami fokus di Instagram, bikin posting-postingan, gitu kan, bikin konten lah yang menarik di desa ini. Gitu. Udah bikin melalui online. Jadi pasar kami itu dari 2016 sampai 2021 itu online terus. Yang datang kemari itu malah nggak tahu kalau di sini Pak ada produsen pisang. Setelah 2021 karena udah mulai new normal itu semalam kan, mulai kami pasang spanduk, kami buka itu apa namanya pintu, biasanya itu tutup aja nggak ada yang tahu. Tapi karena kami kan online itu pasang diri sendiri. Nah, jadi berarti tokonya belum nampak gitu. 2021 kami buka, kami pasang spanduk, kami iniin, belum nampak. Disitulah kami ngurus izin halal, izin segala macam dan Bepom, izin halal. Satu-satunya produsen di pisang di Sumatera Utara yang bersertifikat oleh Bepom baru kita. Dan baru keluar 2020 ini. Selain jual online itu, strategi apa yang ibu bapak yang lakukan untuk mempertahankan produk pisang? Ya, kita harus menjaga kualitas. Ya, yang intinya kalau makanan kita jual makanan ini harus enak. Jadi kalau ketika kita punya produk udah enak, udah bersih, ya pasti ya mudah-mudahan itu pelanggan itu nggak akan beralih lagi. Walaupun dia nyoba sana sini mungkin ya yang harganya lebih murah atau tawaran sana sini yang lebih murah, yang pasti dari kembali karena mereka yang dia enak, sehat, bersih. Kadang yang mau dimakan, yang mau pasti orang yang saya nggak tahu ya kalau karena memang kami target kami selalu mendengar ke atas. Gitu. Kami targetkan itu produk kita itu bisa berfungsi sama orang mendengar ke atas, gitu kan. Jadi mereka ya udah tahu aja. Gitu. Sebelumnya izin minta maaf ya Bapak Ibu, ini pertanyaannya agak lebih sedikit. Jadi kira-kira untuk pendapatan omset dalam menjual pisang ini
kadang ada juga kita pernah tunggu sampai 600 juta satu bulannya, tergantung gitu, tergantung situasi. Nah, Ibu, boleh untuk kasih tips untuk yang menonton video ini bagaimana supaya sukses dalam membangun usaha dimsum ini? Jadi khusus ya untuk para usahawan ya yang bukan dimsum saja ya, ini kan makanan ya, terutama tipsnya itu kalau ya yang mau memulai, yang pertama itu kalau kita mau berjualan, ciptakan makanan itu yang enak. Terus yang kedua, itu sudah bukan malu. Jangan malu, jangan gengsi. Jangan malu lagi. Karena kondisi hidup saya gini. hiduplah apa jangan malu. Jangan malu daripada hidupnya malu-maluin. Mau kita kan? Apa benar yang malu? Apa itu malu? Karena kita dari tua mau beban orang tua. Mereka cerita dong dari tua mesti biaya orang tua. Terus jangan ini, kita kalau jual makanan kualitas itu harus dijaga. Gitu. Jangan ibaratnya sekedar kayak laku gitu kan, harga murah gitu. Kita nggak mikirin tuh kualitasnya apa aja tuh. Gitu. Kita harus jagain kualitas. Kenapa? Karena itu kan dimakan orang. Makanan yang kita jual itu kan kita makan juga, ada kita makan juga. Gitu. Jadi harus upayakan produk yang kita jual, makanan utamanya itu ya bahan bakunya itu memang dijaga kualitasnya, yang masuk ke tangan orang, yang masuk di perut orang gitu kan, dijaga. Dan harus enak itu intinya. Ya, kalaupun bahan bakunya bagus, ininya ini kalau nggak enak ya sama aja. Akan ada yang mau beli juga gitu. Ya kan? Kalau rame di awal ya bakalan juga ada nggak tetap jaga ini. Jadi itu dijaga. Terus jangan patah semangat ya, harus semangat. Ketika usaha kita itu turun, kita jangan patah semangat gitu. Harus dikencengin doanya gitu kan. Dikencengin doanya sama Tuhan gitu. Dikencengin berbaginya juga gitu. Karena kan berhasilnya kita kan bukan dari tangan kita sendiri, kadang doa-doa orang lain di belakang kita. Sekian dari hasil wawancara aku. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu untuk sudah meluangkan waktunya dan mempersiapkan usahanya. Sekali kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke ruang produksi, semua orang diwajibkan mencuci tangan dan menggunakan masker. Di dalam ruang produksi terdapat ruang adon, ruang penyimpanan, dan ruang cetak. Pada ruang pengadonan, bahan baku isian dimsum seperti ayam akan digiling terlebih dahulu, lalu akan dicampurkan dengan bahan baku lainnya seperti tepung, bawang putih, garam, gula, dan kaldu ayam akan diadon menjadi satu. Dan pada kulit dimsum, bahan baku yang digunakan seperti tepung, telur, dan air akan diadon menjadi satu. Lalu adonan yang sudah jadi akan diantar ke ruang cetak untuk dibentuk. Seperti kulit dimsum akan dibentuk menjadi lingkaran. Kulit dimsum yang sudah jadi akan dimasukkan adonan dimsum ke dalamnya, lalu dibentuk dengan minyak wijen. Dimsum-dimsum yang sudah dicetak akan disimpan ke dalam kotak mika, lalu diperekat dengan selotip, lalu dihektar agar kualitas dimsum tetap terjaga. Setelah itu, dimsum akan dibekukan ke dalam kulkas. Kesimpulan, menurut kami UMKM Dimsum Eyang belum melakukan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan SAK UMKM dikarenakan dibutuhkan tenaga ahli untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi tersebut dan mengenai setiap pelaporan dalam kas tersebut. Jadi saran kami sebagai pewawancara UMKM ini diharapkan di masa yang akan datang dapat melakukan pencatatan setiap transaksi pelaporan dalam melaporkan laporan keuangan sesuai dengan SAK UMKM yang berfungsi untuk memudahkan dalam memulturi setiap kegiatan operasional usaha dan manajemen setiap transaksi laporan keuangan untuk menghindari usaha tersebut. Menurut kami juga UMKM Dimsum Eyang kurang efektif dan efisien strategi pemasarannya. Jadi saran kami sebagai pewawancara UMKM ini harus memperbaiki strategi pemasarannya, yaitu melakukan promosi bukan hanya secara online melalui Instagram, tetapi bisa juga untuk secara langsung, seperti menyebarkan brosur dan membuat dinner. Diharapkan terutama kepada pendengar video ini untuk bisa mengerti lebih dalam lagi mengenai usaha kecil dan menengah, karena dengan adanya pemahaman yang
ini akan mendorong kita untuk membangun dan memajukan UMKM di Indonesia. Dengan kemajuan UMKM di Indonesia dapat mengurangi kemiskinan serta majunya perekonomian di Indonesia. Untuk menjadi reseller kita ada diskon 15%, untuk menjadi agen ada diskon 20%, dan menjadi distributor ada diskon 20%. Ayo jangan ragu untuk bergabung di Dimsum, karena kita ini produknya sudah halal MUI, sudah bersertifikat dari BPOM, dan insya Allah enak. Terima kasih. Sekian dari hasil video kami. Jangan lupa like,